Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa إنها محرمة عليهم قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari sekarang ini dunia dikejutkan dengan sebuah peristiwa di mana kelompok atau bagian orang-orang yang lemah ternyata bisa mematahkan sebuah kekuatan yang katanya memiliki super power dan kekuatan peralatan senjata yang paling canggih, paling hebat di dunia. Beberapa hari yang lalu kelompok pasukan Hamas membombardir wilayah yang diklaim wilayah Israel dengan rudalnya yang bernama Ruju, itu sampai 5.000 rudal. Dan ternyata apa yang mereka katakan kepada dunia bahwa lapisan udara mereka itu sudah dijaga dengan aman karena ada apapun senjata yang masuk ke sana sudah ada senjata-senjata penakisnya. Tapi ternyata serangan Hamas ini membantah semua argumen atau keangkuhan kekomahan mereka selama ini. Rudal-rudal tersebut menembus sampai ke wilayah-wilayah yang mereka tidak duga. Dan bahkan tembok pembatas itu pun berhasil dijebol, sehingga sekarang dari kemarin pasukan Hamas sudah masuk ke area yang diklaim Israel, dan sekarang mereka terus merengsek masuk ke wilayah-wilayah Israel. Korban yang diklaim oleh Israel sekitar 1000-an, walaupun sebagian mengatakan korban yang menimpa Israel itu sampai 5.000-an. Ini yang membuat orang-orang Israel tersebut panik, marah luar biasa, dan sekarang mereka membombardir Gaza, ya, yang merupakan sudah 50 tahun negeri yang mereka caplok dari area Palestina tahun 67 saat mereka datang tahun 40 datang 48 mereka datang orang-orang Yahudi di sekitar 5%, tapi 50 tahun sekarang justru tinggal 15% kaum muslimin yang area yang mereka miliki.
Jadi perampokan dan penjajahan yang luar biasa sudah berlangsung selama 50 tahun, dan Gaza menjadi penjara terbesar di dunia yang berpenghuni sekitar 2 jutaan orang. Itu ditutup dengan berbagai macam pintu dan kemudian kerjasama dengan negara-negara sekitar sehingga mereka kesulitan untuk hidup. Apalagi sekarang setelah mereka panik mendapat serangan tersebut, ya, kepanikan mereka membombardir ya dengan berbagai macam senjata yang ada ke negeri Gaza tersebut dan mematikan saluran listrik, saluran air. Sekarang kondisi memprihatinkan bagi rakyat Gaza. Tapi saat yang sama juga pasukan Hamas terus masuk ke lingkungan Israel. Ini membuat mereka ketakutan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa ini menjadi berita yang membuat dunia menjadi terperangah? Karena memang tema besarnya adalah di Palestina. Palestina inilah yang menjadi pergolakan dunia selama berabad-abad. Palestina yang menjadi, boleh dikatakan, menjadi kebanggaan bagi semua agama di dunia karena merasa memiliki area Palestina itu sendiri. Palestina yang kita tahu adalah sebuah negeri yang aslinya memang bukan orang Arab. Itu bangsa Kanaan yang sebelumnya dari Yunani. Dan pada saat itu ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mengajak Bani Israel ya untuk masuk ke negeri Palestina, negeri yang dijanjikan supaya Bani Israel bisa tinggal di sana. Tapi apa yang terjadi? Bani Israel yang bersama Nabi Musa saat itu digambarkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah dari ayat 22 sampai dengan 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kamu ke negeri yang suci. Jadi memang sudah sejak awal Palestina ini adalah negeri yang Allah sucikan. Karena di dalamnya itu ada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dalam banyak riwayat dikatakan adalah ada dua bangunan di muka bumi ini yang Allah bangun langsung oleh malaikat, yaitu Baitul Maqdis di Palestina dan Baitul Haram di Makkah, yang kemudian dibangun kembali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Baik itu Baitul Maqdis maupun Baitul Haram, Ka'bah itu sendiri, dua-duanya dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Untuk Baitul Maqdis kemudian disediakan dilanjutkan berikutnya oleh putranya Ishak, sementara untuk Ka'bah dilanjutkan oleh putranya Ismail. Nah, anak keturunannya kemudian berkembang biak, dan dalam perjalanan berikutnya terjadi banyak pergolakan politik di dalamnya, hingga di zaman Nabi Musa Bani Israel diminta, ya Bani Israel ini turunan dari Ishak, untuk masuk kembali ke negeri Baitul Maqdis. Masuklah kalian ke dalam tanah yang disucikan tersebut, karena Allah telah tetapkan itu buat kalian. Jangan ragu dan jangan mundur dari ketetapan Allah ini, kalian akan merugi. Tapi apa yang terjadi? Bani Israel saat itu ketika disuruh untuk masuk ke negeri Baitul Maqdis, mereka bilang kepada Musa, "Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin." Tapi penghuni Baitul Maqdis ini orang-orang yang perkasa, orang-orang yang kuat. Wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha. Ini watak karakter Bani Israel pada saat itu. Kami enggak bakal masuk ke negeri yang kau katakan suci itu sampai keluarin dulu tuh orang-orang yang perkasa. Kami enggak mau perang sama mereka. Pasti kami kalah lah. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau orang itu semua sudah keluar baru kami masuk. Mau enaknya saja. Suruh masuk padahal diperintah Allah, masuk saja pasti menang, ada ketetapan Allah. Tapi mereka nggak mau perang, mereka nggak mau berusaha, maunya terima enak, yang ada di dalam itu keluarin dulu baru kami masuk. Lalu di antara mereka ada dua orang
yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim udkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Masuk saja, kalau kata dua orang yang beriman ini, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk saja, kalau kalian sudah masuk pintu Baitul Maqdis, pasti kalian bisa menang. Berperang dan pasti menang, karena ini ketetapan Allah. Tawakallah kepada Allah jika kalian memang orang beriman. Tapi apa yang dijawab oleh Bani Israel? Mereka mengatakan, qalu ya Musa inna lan nadkhula abadan ma damu fiha. Ini begitu, istilahnya tengilnya, begitu luar biasanya pembantahan Bani Israel. Mereka bilang, wahai Musa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan masuk ke negeri tersebut selama orang-orang yang perkasa itu masih ada di dalamnya. Lalu kurang ajarnya lagi mereka bilang, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Gini aja wahai Musa, kamu pergi saja, kamu bersama Tuhanmu, kalian berperang berdua melawan orang-orang yang perkasa itu, kami tunggu di sini di luar. Kalau kalian sudah menang, kalian perang aja berdua, sudah menang baru kami masuk. Kan kurang ajar ini Bani Israel. Kemudian kata Nabi Musa, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Kemudian Nabi Musa berdoa, ya Allah, pisahkanlah aku bersama saudaraku dengan orang-orang fasik ini. Kemudian Allah berfirman, qala fa innaha muharramatun 'alaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kalau begitu negeri yang tadinya dijanjikan untuk kamu sekarang diharamkan buat kalian. Padahal tadi buat mereka. Karena kelakuan mereka seperti itu, sekarang negeri itu diharamkan buat kalian. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Berpisahlah mereka dengan Nabi Musa, orang-orang yang fasik ini. Lalu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun mereka berjalan kebingungan di Gurun Sinai. Pagi berangkat, sorenya balik lagi ke tempat yang mereka mulai berangkat. Begitu setiap hari selama 40 tahun. Yang sehingga para mufassirin mengatakan, inilah cara Allah menghukum Bani Israel. 40 tahun itu waktu yang cukup untuk membinasakan orang-orang yang fasik ini. Dengan habisnya orang-orang fasik ini, lalu lahirlah generasi yang lain, generasi yang baru yang digambarkan oleh Al-Quran berikutnya. Oleh Nabi Musa ketemu dengan generasi yang baik ini, ya. Musa mengatakan, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Ada generasi berikutnya, ya, generasi yang sudah habis lewat kebingungan mereka berjalan selama 40 tahun di Bukit Sinai, di Gurun Sinai. Lalu lahirlah generasi yang baik. Inilah generasi yang dibina oleh Nabi Musa. Musa mengatakan pada mereka, jika kalian beriman, maka bertawakallah pada Allah jika kalian orang muslim. Mereka mengatakan, kami bertawakal pada Allah. Lalu mereka berdoa, ya Allah, janganlah kau jadikan kami fitnah bagi orang-orang yang zalim. Generasi inilah yang kemudian lahir, terjadi perang antara Talut dengan Jalut. Ya, generasi setelah Nabi Musa alaihissalam, ya, mereka datang dalam kondisi kepedihan, kekalahan yang berturut-turut, minta pada nabinya untuk dibangkitkan seorang raja pemimpin. Nabinya menunjuk Talut. Ya, mereka protes lagi itu pula. Kok Talut? Talut orang miskin. Tapi sebagian akhirnya pada ikut Talut. Lalu dalam perjalanan ada ujian dari Talut, tinggal sebagian kecil
Nah, sebagian kecillah di antaranya itu ada Daud. Daud inilah yang membunuh Jalut atau Goliat dalam bahasa yang lain. Kemudian Bani Israel ini masuk dan bisa membebaskan Palestina. Mereka tinggallah di Palestina, Bani Israel ini. Yang sebelumnya di ayah-ayah mereka yang fasik itu, mereka diharamkan masuk ke sana. Generasi berikutnya setelah 40 tahun lebih, baru mereka bisa masuk kembali dengan cara perjuangan. Talut melawan Jalut dan Jalut dikalahkan oleh Daud. Disinilah masa keemasan Bani Israel. Dilanjutkan oleh Sulaiman mendirikan dan membangun kembali Masjidil Aqsa. Masjid yang sudah dibangun oleh orang tuanya Ibrahim dibangun kembali oleh Sulaiman. Walaupun orang Yahudi mengklaim Sulaiman tidak membangun Masjid Aqsa, tapi membangun Haikal Sulaiman yang sampai sekarang dicari sejarahnya nggak pernah ketemu. Itu alasan mereka untuk menghancurkan Masjid Aqsa. Serangan Hamas dengan 5.000 rudalnya membuat mereka berhenti untuk menghancurkan Masjid Aqsa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Palestina ini adalah negeri yang luar biasa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala karena ini negerinya para nabi. Jadi perang yang ada di Palestina ini, pergolakan yang ada di Palestina ini, jangan sampai kita lalai untuk tidak memperhatikannya. Apalagi kemudian dalam perjalanan berikutnya perebutan demi perebutan kekuasaan Palestina hingga di akhir masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha lagi untuk menembus membebaskan Palestina dan berhasil sukses di zaman Umar bin Khattab. Palestina dikuasai lagi oleh kaum muslimin dengan mengorbankan 5.000 darah para syuhada dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim. Negeri yang makmur, negeri yang subur karena dialiri dengan darah para sahabat ridwanullah alaihim sampai 5.000. Dan sampai sekarang darah-darah para syuhada terus menyuburkan negeri tersebut. Walaupun kaum muslimin saat ini makin terdesak, tapi Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang lain. Ya. Dahulu begitu sulitnya memperjuangkan dan meyakini kaum muslimin bahwa ini negeri mereka. Karena ketika Umar bin Khattab di masanya berhasil menaklukkan Palestina, ya, saat itu pendeta Soporus ya tidak mau memberikan kunci Baitul Maqdis kecuali kalau khalifahnya datang. Umar dalam sejarah begitu banyak kemenangan demi kemenangan yang dilakukan di zaman Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab tidak pernah kemudian datang ke negeri-negeri yang pernah dikalahkan tersebut, kecuali di Palestina. Umar sendiri datang bersama pembantunya berdua. Karena spesial memang negeri ini, negerinya para nabi, negerinya di mana Nabi Lut ketika kaumnya dibinasakan, diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Palestina. Negerinya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Negerinya para nabi. Negeri ini yang menjadi perebutan dunia hingga sekarang ini. Sahabat jemaah dimuliakan Allah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga spesial untuk menerima ibadah yang langsung perintahnya dari Sidratil Muntaha. Salat itu sendiri berangkat ke langitnya dari Palestina. Padahal bisa saja dari Mekah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kendaraan burak bersama Jibril malam itu dari Mekah pergi langsung ke Baitul Maqdis. Di sana ada batu melayang, di situ ada sakhrah, ya, ada batu yang sekarang dibangun di atasnya itu masjid dengan kubah kuning. Itu di dalamnya ada batu di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat dengan semua para nabi, yang kemudian dari situ naik ke langit untuk menerima perintah sholat untuk kita semua. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karenanya negeri ini menjadi perhatian kaum muslimin, dan ketika Umar menerima kunci tersebut, ya, area Baitul Maqdis, kemudian diminta untuk sholat di gereja, Umar tidak mau. Lalu Umar sholat di area sebelah selatan, yang kemudian disitulah area di mana Masjid Aqsa dibangun hingga sekarang itu diperbaiki lagi di zaman Umar bin Khattab. Ya.
Yang kubahnya itu warnanya agak kehitam-hitaman, abu-abu kehitam-hitaman. Ya, itu yang menjadi kiblatnya Masjid Al-Qibli namanya. Masjid kiblatnya umat Islam yang pertama. Dan sejarah Masjid Al-Aqsa menjadi kiblatnya umat Islam yang pertama, yaitu ketika Nabi SAW sampai di Madinah, Rasulullah masih menghadap kepada Al-Aqsa ini. Di tengah sholat kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya untuk beralih kiblat ke Ka'bah. Sehingga di situ ada masjid kiblatain, ada masjid dua kiblat, sebelah utaranya ke arah Al-Aqsa, selatannya ke arah Ka'bah Al-Mukarramah. Ini untuk menunjukkan bukti begitu seriusnya memperjuangkan Palestina, memperjuangkan Masjid Al-Aqsa yang sekarang dengan komahnya mereka berusaha mengganti dengan Haikal Sulaiman katanya. Ini kengerian yang luar biasa. Terlalu banyak situs-situs yang terbaik di sana yang menjadi sejarah perjalanan peradaban umat manusia dihancurkan oleh Yahudi. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi sekarang ini menjadi luar biasa menariknya. Israel yang selama ini mengklaim memiliki senjata tercanggih, pengamanan tercanggih, terhebat, ternyata Allah Subhanahu wa taala membongkar setelah 30 tahun ada satu kelompok yang tidak dianggap, tidak dikira kekuatannya sama sekali. Ternyata mereka memiliki rudal yang jarak tempuhnya pendek, hanya beberapa kilo, 1,5 kilo, tapi dilempar selama bersamaan sebanyak 5.000 membuat mereka kocar-kacir. Mereka panik sekarang. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda ini semua selayaknya lah untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah mengatakan la taqumus sa'ah hatta yuqatiluna muslimuna al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti ada peristiwa di mana orang-orang Islam akan berperang dengan orang-orang Yahudi. Dan alam semesta semuanya membantu kaum muslimin pada saat itu. Kaum Yahudi terkocar-kacir karena memang sudah dijanjikan dalam Al-Quran ketika mereka membuat kerusakan 2 kali. Kerusakan yang kedua ini menjelang hari akhir, ya, akan dibangkitkan ibadah lana uli ba'sin syadid, fajasu khilalan dia, akan dibangkitkan kaum muslimin yang memiliki kekuatan yang membuat mereka kocar-kacir kemana-mana, sehingga mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi di mana-mana, mencari tempat perlindungan, dan semua makhluk yang ada di alam ini memberitahu kaum muslimin, ya Muslim ya Abdullah, hadal Yahudi khalfi ta'ala faqtuluhu. Ketika mereka sembunyi di balik tembok, di balik rumah, di bawah bangku, di balik batu, semuanya akan bisa bicara. Wahai Muslim, wahai Abdullah, ini ada Yahudi sembunyi di balik ini, sini bunuh dia. Kecuali illa syajaratul gharqad, kecuali ada pohon gharqad, fa innahu syajaratul yahud. Nah, ketika kita nonton Hamas masuk ke dalam area Yahudi, kita lihat banyak pohon gharqad, pohon-pohon yang melintun. Orang Yahudi juga yakin dengan hadis ini. Mereka mempersiapkan pohonnya Yahudi karena di situ mereka sembunyi dan pohon itu gak akan ngasih buah. Ya. Tapi dengan hadis ini, ya kita jadi tahu nanti kalau ada pohon gharqad nggak perlu dia ngomong, babat aja itu pohon, karena udah ketahuan pasti dalamnya ada banyak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain ditanya kapan itu akan terjadi perang tersebut. Nah, kemudian dalam riwayat itu dikatakan sampai nanti kalian dilihat kaum muslimin yang jemaah sholat subuhnya sebanyak sholat Jumatnya. Kalau kita akan lihat sholat subuh seramai sholat Jumatnya, disitulah sebentar lagi akan terjadi peperangan yang luar biasa. Gejala-gejala sholat subuh mulai ramai sekarang, mulai kelihatan. Banyak muslimin mengajak untuk subuh keliling, ramai masjid. Kalau ini terus kita respon, artinya standar keimanan kita ada di sholat. Karena fondasi tempat terpijaknya untuk kita menerima perintah sholat. Sholat itulah yang membuat kita tangguh, kuat
karena mendapatkan energi langsung dari nur ala nur, cahaya di atas cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil azim wa nafa'na bihi min ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal